Jadi ini saya sekarang ada di lingkungan di desa di mana ini beberapa desa terdampak dari kali Waringin. Waringin. Kali Waringin ini bermasalah terus dari tahun lalu. Tanggul jebol juga di Kali Waringin, dampak juga. Cuman alhamdulillah tahun ini karena tahun lalu dari diperbaiki, tanggulnya sekarang aman. Tapi ternyata ada pintu klapnya itu yang ternyata hilang itu 2 bulan yang lalu. Kemudian lurah setempat melaporkan kehilangan pintu klep tersebut ke Pusdataru karena memang aset daripada Kali Waringin ini dimiliki oleh pemerintah provinsi di dinas Pusdataru. Dilaporlah ke Pusdataru, ternyata tidak lapor ke kita, jadi kita tidak mengetahui terkait dengan kehilangan pintu tersebut. Kita hanya memantau terkait dengan perkembangan kali-kali yang ada di Kendal, apur-apur yang ada di Kendal, tapi ternyata kita tidak dapat laporan terkait dengan itu. Nah, karena pintu itu hilang, penyebabnya terkait dengan pintu itu hilang, jadinya tadi malam hujannya deras, arusnya kencang, debit airnya tinggi, dari atas juga tinggi. Memang cuaca ekstrim, dan ini bukan hanya terjadi di Kendal ya, ini hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Bisa dilihat teman-teman semua di Semarang, di Pekalongan, di semua wilayah itu hampir sama gitu. Karena memang cuacanya ekstrim. Jadi berawal dari cuaca ekstrim, kemudian memang ada beberapa hal yang perlu ditangani. Jadi banjirnya cukup banyak. Saya masih belum mendapatkan laporan 100%. Saya tadi sudah rapat koordinasi dengan seluruh jajaran saya tadi pagi untuk segera didata. Pada prinsipnya begini, semua hari ini harus melihat siapa masyarakat yang terdampak dan memastikan bahwa seluruh masyarakat terdampak itu mendapatkan bantuan. Jadi itu merupakan kuncinya gitu. Setelah selesai ini, penanganan ini baru nanti ke depan kita perhatikan lagi yang mana harus kita tangani. Tapi tentunya saya sampaikan sekali lagi bahwa saya 3 tahun di Kendal mengalami 3 tahun juga hal yang kurang lebih sama. Pada intinya siapapun bupatinya tidak akan bisa menyelesaikan masalah banjir di Kendal sendirian. Nah, ini harus ada kerja serius lintas pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bersama-sama gitu. Selama ini memang kendalanya terkait dengan menuju ke musim penghujan, tidak ada rapat koordinasi yang dipimpin langsung sampai di tingkat kabupaten kota, sehingga kita hari ini berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita jalan sendiri, mungkin provinsi jalan sendiri. Nah, ini harapannya ke depan ada integrasi penanganan bencana yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dan menurut saya yang pimpin harusnya pemerintah, minimal pemerintah provinsi. Dan harus ada keseriusan juga dari kabupaten kota untuk penanganan masalah banjir ini. Dan kita, pemerintah Kendal, saya sampaikan kita siap lahir dan batin menganggarkan, memastikan bahwa penanganan masalah banjir di Kendal ini bisa ditangani 100% yang ditangani oleh kita. Jadi intinya begini loh, kalau misalkan kita duduk bareng, ya udah kemampuan kabupaten berapa, kemampuan provinsi berapa, pusat berapa, mana yang prioritas, mana yang kita tangani. Jadi udah nggak usah bicara ini asetnya siapa. Selama kita ada kesepakatan, itu saya rasa bisa kita tangani. Nah, Kendal ini kan itu aja, Waringin, Kali Kendal, Kali Kuto, Kali Buntu, itu kan Pusdataru semua, Kali Aji itu Pusdataru semua gitu. Jadi secara aset itu memang provinsi. Jadi memang ini yang harus benar-benar kita siapkan ke depan agar penanganan masalah banjir ini bisa benar-benar selesai dengan maksimal. Tapi nanti saya juga melakukan jalan-jalan juga melihat bahwa tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Mudah-mudahan nggak lebih parah lagi. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi cuaca ekstrim lagi, mudah-mudahan ini selesai. Dan tahun lalu itu lebih signifikan tingginya gitu. Kalau misalkan di sini aja lebih tinggi, terus kemudian beberapa wilayah lain yang biasanya banjir ini sudah mulai tidak banjir. Contohnya kayak di Bandengan dengan ada program Kotaku yang kita selesaikan secara terintegrasi. Nah itu juga akhirnya sekarang ya lebih baik dibandingkan tahun lalu. Nah harapannya ini makin tahun makin baik sehingga ini bisa selesai. Tapi intinya masalahnya itu sebenarnya di daerah itu ketika musim kemarau kekurangan air, kan musim hujan kebanyakan air, debit airnya kebanyakan, jadi memang kita harus bisa tampung. Nah tampung itu bangun bendungan-bendungan, ini pemerintah pusat sudah membangun. Kemudian masalah banjirop itu juga pemerintah pusat juga akan membangun yang namanya Great Wall itu,
akan dibangun. Kemudian kalau itu semua sudah dibangun, tinggal mengedukasi masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Dari kita juga menganggarkan untuk pembersihan drainase dan lain sebagainya. Dan juga ada penanganan terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam penyelesaian. Pak, pendirian dapur umum, Pak. Nah ini nanti kita lihat, nanti saya minta tadi untuk didata semua dulu. Tadi saya minta camat semua bergerak semua, koordinasi dengan jajarannya semua. Mana yang butuh bantuan, mana yang butuh dapur umum, segera laporkan. Nanti setelah asar saya rapatkan lagi, saya akan pimpin rapatnya lagi. Setelah itu baru bantuannya akan kita distribusikan. Intinya pesan saya, perintah saya satu, semua masyarakat terdampak harus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Siap.